Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-21 Muharram 1442 Hijriah, 8 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-15 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah pondok kita pada pengajian Kitab Safinatun Najah. Marilah kita melanjutkan kembali mengaji, menuntut ilmu untuk menghilangkan dan menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman, bahwa kewajiban kita untuk senantiasa menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا فينا في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العالم الفاضل الشيخ سالم بن سمر الحضرمي، الإمام العالم الفاضل الشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي. ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا Kiai Maimun Zubair, Syekhina Kiai Junaidi Anas, Syekhina Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Kalau di pasal sebelumnya, pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka pada pasal kali ini adalah konsekuensi dari batalnya wudu seseorang ataupun konsekuensi dari seseorang yang memiliki hadas besar. Ketika seseorang memiliki hadas kecil, artinya dia tidak punya wudu, batal wudunya, atau orang yang memiliki hadas atau menyandang hadas besar, artinya dia dalam posisi berstatus orang yang junub, punya hadas besar, maka ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku intaqadha. Lamun batal apa wudu'uhu wudu'e man. Man utawi sapane wong iku intaqadha lamun batal apa wudu'uhu wudu'e man. Haruma mangka haram. Haruma mangka haram. Alaihi ingatase man. Man intaqadha wudu'uhu. Alaihi ingatase man opo sing haram opo arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Man utawi sapane wong iku intaqadha lamun batal opo wudu'uhu wudu'e man. Haruma mangka haram alaihi ingatase man opo arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Atau papat piro-piro suwiji-wiji. Barang siapa batal wudunya, tidak memiliki wudu, maka haram baginya melakukan 4 hal. Apa saja yang dilarang, apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu. Yang pertama adalah as-sholatu suwiji sholat. Boleh, as-sholati boleh. Silakan, boleh dibaca as-sholati berarti badal dari asya'a, yakni badal dari mudhof ilaih yang merupakan isim ghairu munsharif. Boleh as-sholatu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. As-sholatu suwiji sholat, pertama sholat. Bagi orang yang tidak punya wudu, maka dia tidak boleh. Bahasa tidak boleh di sini statusnya menjadi haram. Haram baginya, haram melakukan sholat.
apakah semua sholat yang diharamkan? Ya, walau naflan, meskipun sholat sunnah. Meski sholat sunnah, maka tidak boleh dilakukan kalau dia tidak punya wudhu. Walau naflan, wa sholatal janazatin, dan juga sholat jenazah yang merupakan fardu kifayah. Sholat jenazah pun juga tidak boleh kalau tidak punya wudhu. Apa dasarnya? Li khabaris sahihaini, karena berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh atau yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seseorang ketika dia memiliki hadas sampai dia punya wudhu. Sini dijelaskan la yaqbalullahu sholata ahadikum hina hadatsahu ila ayyatawadda. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang ketika dia dalam keadaan punya hadas sampai dia berwudu, punya wudu. Jadi kalau dia punya wudu, fayaqbalu sholata illa ala faqidit tahuraini, kecuali dalam kasus seseorang yang menyandang status faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu status dia tidak bisa bersuci dengan air, tidak pula bisa bersuci dengan debu. Bahwa bersuci baik itu berwudu ataupun mandi junub, ada alternatif ketika tidak bisa melakukan dengan air. Alternatifnya yakni dengan tayammum. Alatnya ataupun alat yang digunakan untuk bersucinya yakni dengan debu. Dalam kasus seseorang yang menyandang status faqidut tahurain, faqidut tahurain itu mau wudu tidak ada air, mau tayammum tidak ada debu yang suci, tidak ada debu. Misal kita sedang dalam perjalanan, lalu di tengah perjalanan masuk waktu sholat zuhur misalkan. Sementara mau berwudu, tidak ada air yang cukup untuk digunakan untuk berwudu, karena hanya ada pun bekal untuk persediaan minum. Alternatif kedua, tayamum harusnya. Ternyata mau tayamum tidak ada debunya, tidak ada debu yang suci. Maka orang yang dalam kondisi hal tersebut dikatakan namanya faqidut tahurain. Tidak memiliki kesempatan untuk bersuci baik dengan debu, baik dengan air ataupun dengan debu. Dalam kasus seperti itu, otomatis dia tidak punya wudu. Satu sisi yang lain, dia tetap berkewajiban untuk sholat, karena bagaimanapun waktu itu memiliki kemuliaan. Jika masuk waktu zuhur, maka kita dalam kondisi apapun harus melaksanakan sholat. Harus, sebab kemuliaan waktu itu
yang digunakan untuk beribadah. Waktu harus kita hargai, waktu harus kita hormati, waktu harus kita muliakan. Maka dia boleh sholat. Lah kan dia nggak berwudu, nggak tayamum juga. Dia tadi habis pipis, dia habis kentut. Ya, namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat karena untuk memuliakan waktu. Maka orang tersebut tetap harus sholat. Wa yusalli al-fardhu dunan nafli. Maka harus sholat zuhur. Sudah sebisanya. Nggak wudhu lagi, nggak tayamum lagi, sholat. Tapi tentu sholat yang dilakukan hanya sholat wajib. Dunan nafli, bukan sholat sunnah. Karena tidak ada tuntutan seseorang boleh melaksanakan sholat sunnah dengan keadaan atau dalam keadaan faqidut tahurain. Jadi sholatnya namanya sholat lihurmatil waktu. Gimana niat? Ya sudah niat usolli fardhu zuhri lihurmatil waktu lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur karena untuk menghormati waktu. Jadi sholatnya itu belum menggugurkan kewajibannya dia. Masih punya hutang, masih punya kewajiban sholat zuhur itu. Terus apa bedanya? Ngapain kita sholat? Kalau nanti juga dia tetap masih punya hutang. Kapan-kapan nanti ada kesempatan, nanti tiba-tiba jam 4 setelah waktu zuhur selesai, maka wajib untuk i'adatus sholat. Wajib untuk mengulangi sholat yang tadi yang dilakukan tidak memiliki wudhu. Nah, bagi kita orang awam tentu bertanya, ngapain harus sholat kalau toh nantinya juga akan diulangi? Nah, bagi orang-orang yang berilmu, yang ngaji tentunya, maka tentu dia akan lebih memilih untuk tetap melaksanakan sholat. Tadi tujuannya dihormatil waktu. Karena bagaimanapun kita dipandang oleh Allah tidak mengabaikan. Dipandang oleh Allah ya tidak abai terhadap kewajibannya. Hanya karena hal teknis tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Hanya di sini dijelaskan wa yaqdi idza qadaru ala ahadihima. Ya, nanti wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha sholatnya. Kalau tiba-tiba sampai habis waktu zuhur tersebut. Kalau belum masuk waktu zuhur tiba-tiba ketemu air, ya dia wajib namanya i'adatus sholat. Intinya kita sebagai orang yang beriman dan ngaji paham bahwa dalam kondisi apapun kita harus sholat. Sering mungkin misalkan kita lagi bepergian, pakaian tidak bawa pakaian ganti, sementara saat itu tiba-tiba kita habis pipis katakanlah, pakaian yang kita kenakan terkena najis. Mau nyari ganti nggak ada, mau pulang lagi untuk untuk ngambil baju ganti juga tidak memungkinkan. Sementara waktu sholat sudah hampir mau habis. Tentu bagaimana? Maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Wudhu, kalau dia bisa wudhu, ya wudhu. Kan nanti sholatnya nggak sah. Nanti ada syarat sholat. Sholatnya nggak sah, kan dia punya
mengenakan pakaian yang najis, ya, tetap kewajiban untuk sholat, menghormati waktu, maka tetap dia sholat, namanya sholat lihormatil waktu, menghormati waktu. Ini sedikit pengembangan. Saat nanti ada air, dia wajib i'adatus sholat atau mengqadha sholat. Baik. Wa fi makna sholati khutbatul jum'ah wa sajdatut tilawati wa syukri. Semakna dengan sholat yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Seorang khatib dia harus dalam posisi, dalam keadaan punya wudu. Kenapa? Karena dua khutbah tani bimanzilati rakaataini. Dua khutbah itu menempati dua rakaatnya sholat duhur. Bahwa sholat Jumat itu bukan cuma dua rakaat. Nah, untuk menyeimbangkan dengan sholat duhur yang 4 rakaat, maka bimanzilati rakaataini, sama hukumnya dengan 2 rakaatnya sholat duhur, itu adalah 2 khutbah. Maka seorang khatib harus dalam keadaan punya wudu supaya khutbahnya sah. Kalau tidak punya wudu, khutbahnya tidak sah. Sekali khatib tidak sah, khutbahnya tidak sah, maka satu masjid itu tidak sah semua. Nah, betapa mulia dan beban yang begitu berat ditanggung oleh seorang khatib. Dia harus paham dan mengerti tentang hukum-hukum fikih. Sekali dia tidak mengerti, maka menjadi tanggungannya dia menanggung jamaah sholat Jumat secara keseluruhan. Ya, jadi semakna dengan sholat adalah khutbah Jumat. Wasajdatut tilawati, dan sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan manakala seseorang membaca ayat-ayat yang di situ disunnahkan untuk sujud. Jadi di Quran itu ada keterangannya. Biasanya dikasih penanda sajdah gitu ya. Jadi di situ ketika membaca ayat itu, baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat, manakala dia sampai pada bacaan ayatus sajdah, maka dia sunnah. Saya katakan sunnah, hukumnya sujud. Namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu mempersyaratkan harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu, ya bukan dinamakan sujud tilawah. Semakna lagi adalah wasyukri, sujud syukur. Sujud syukur juga mempersyaratkan harus punya wudu. Mohon maaf, barangkali sering kita melihat dalam tontonan di televisi ketika dalam pertandingan sepak bola, lalu sepak bola yang tentu pemainnya muslim, setelah dia menggolkan lalu langsung saat itu pula sujud, kemudian dikatakan itu sujud syukur. Sujud syukur itu satu kayak syaratnya sholat, harus nutup aurat, ini yang tuntunan Rasulullah ya. Pertama menghadap kiblat. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Saya lanjutkan kembali. Mohon maaf, sering kita saksikan di televisi orang mengklaim itu sebagai bagian dari sujud syukur. Sementara tata caranya mungkin kalau saya katakan kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena sujud syukur itu syaratnya satu, harus menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, dalam posisi menutup aurat. Dan yang ketiga, harus punya wudhu. Nah, tata caranya juga ada takbirnya. Takbir, Allahu Akbar, habis takbir kemudian langsung sujud, lalu bangun, kemudian ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu sujud syukur. Seperti itu kalau yang pas, ya, yang pas seperti itu. Tapi ya lumayan lah. Kalaupun misalkan ada orang habis memenangkan sebuah perlombaan, kita saksikan tiba-tiba langsung atau saking bahagianya ya mendapatkan hadiah, kemudian langsung tersungkur sujud, ya itu baguslah. Tetapi belum tepat itu dikatakan sebagai sujud syukur yang memenuhi persyaratan, saya katakan ya, sujud syukur yang memenuhi persyaratan. Tetapi sebagai bagian dari ya bersujud mensyukuri nikmat, saya kira ya pasti bisa, boleh lah. Tapi kalau yang memang memenuhi persyaratan ya tadi, di antaranya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dalam kondisi dia punya wudhu. Baik. Jadi itu semakna dengan sholat yang mempersyaratkan harus punya wudhu. Kemudian wat tawafu lan tawaf. Ya, tawaf fardun au naflan, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Seperti tawafil qudum, tawaf qudum. Tawaf yang dilakukan ketika baru masuk kota Mekah. Disunnahkan untuk tawaf, sunnah hukum tawaf ini. Nah, meski sunnah hukumnya, tetap dia mempersyaratkan harus punya wudhu. Li khabaril Hakim, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang mengatakan Rasulullah at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu sama dengan sholat, gampangnya ngomong begitu. Jadi menempati tempatnya sholat, artinya setara dengan sholat dalam hal wajib punya wudhu. Illa annallaha ahalla fihi nutqa, faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kecuali kalau dalam hal tawaf, Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan seseorang untuk berbicara. Lagi tawaf kemudian ada omong-omongan, ada komunikasi yang tidak ada kaitannya dengan tawaf misalkan, ya, itu masih diperbolehkan. Tapi dikasih catatan, faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kalaupun seseorang itu mengharuskan harus ngomong, harus berbicara ketika tawaf, ya omongannya keluar, ya ada ucapan dari mulutnya itu ucapan yang baik. Ya misalkan lagi tawaf karena suami istri yang awalnya selalu beriringan, bergandengan misalkan, ya, bergandengan. Lalu tiba-tiba terlepas, lalu suaminya manggil istrinya, ya, manggil supaya jangan terlalu jauh, supaya mendekat. Itu kan obrolan-obrolan, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut yang tidak ada kaitannya dengan
tapi masih dianggap ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai kata-kata, misalkan umpatan-umpatan, misalkan keluar dari mulutnya orangnya. Pertanyaannya adalah, kita bisa melihat dan menyaksikan dalam situasi normal. Saya katakan bukan situasi sekarang. Situasi normal, terutama pada bulan haji, di mana orang berjubel melaksanakan tawaf. Tidak itu tua muda dari berbagai negara. Sehingga dalam kasus tadi, orang berjubel ataupun suami istri, seringkali akhirnya kemudian bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Gampangannya antara dia dengan istrinya ataupun dengan perempuan lain. Maka kemudian di sini banyak versi pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yaudah, untuk hal itu intiqalul madhab, ngikut madhab Maliki saja, di mana persentuhan kulit dengan perempuan itu tidak batal. Nah, tapi kalau mengikuti pendapatnya, kalau kita mengikuti pendapatnya Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan selama masih ada pendapatnya madhab kita, misalkan Imam Syafi'i, terus murid-muridnya dan pengikutnya, dan di situ ada madhab yang mengatakan bahwa persentuhan kulit yang karena darurat, seperti contoh tawaf yang berjubel tidak memungkinkan untuk menghindar, maka lidarurah, karena darurat, hukumnya menjadi tidak apa-apa, dan itu ada dalam pendapatnya madhab Syafi'i. Kata beliau, Allahumma gfirlahu, Allahumma yarham Mbah Maimun, nek iso nek masih ono pendapat madhab ya ojo pindah madhab. Sebab nek pindah madhab itu ya persyaratan. Artinya kalau masih bisa kita mencari pendapat di madhab, misalkan Syafi'i, ya sudah, kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i meski pendapatnya itu lemah, daripada intiqalul madhab, daripada kita pindah madhab dalam hal membatalkan itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa lid-darurah, karena kondisi darurat tidak memungkinkan untuk menghindar dari persentuhan kulit yang membatalkan wudu, sementara tawaf itu harus dilakukan sampai selesai dalam posisi punya wudu, maka kita mengikuti pendapat yang mengatakan tidak batal persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Baik, tawaf. Kemudian wa massul mushafi lan ngemek mushaf, memegang mushaf Al-Quran. Mushaf yang dimaksud di sini adalah wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin, yakni segala benda yang ditulisi ayat-ayat Al-Quran demi tujuan untuk dibaca, maka itu dinamakan mushaf. Ada orang misalkan walau amudan, ada orang misalkan nulis ayat Quran, nulis Fatihah, nulisnya di kertas, atau nulis di papan, atau nulis di
misalkan kulit binatang ditulis, tujuan nulisnya ya untuk dibaca Al-Quran, untuk dibaca, dideres. Maka kulit yang tadi ada tulisan ayat Al-Qur'annya, kertas yang ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, papan yang ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, itu dihukumi mushaf. Di sini dijelaskan walau amudan, meskipun tongkat ataupun kayu, ataupun kayu ataupun saka, walau amud dan saka. Misalkan di masjid ya, di masjid di saka masjid ditulisi ayat Al-Qur'an. Tujuan pada saat penulisannya itu untuk dideres, bukan lit tabarruk, nanti saya jelaskan. Au jildan, auhan atau papan, lempengan papan, au jildan atau kulit binatang, au qirtasan atau kertas. Manakala penulisannya itu tujuannya untuk nulis Al-Qur'an, untuk dibaca, untuk dideres, maka langsung dihukumi mushaf. Yang kalau kita tidak punya wudu, megang kertas tadi, megang papan tadi, itu tidak boleh. Wa kharaja bidzalika at-tamimah. Dikecualikan dari hal itu adalah at-tamimah. Apa itu tamimah? Wahya ma yuktabu fiha syai'un minal qur'ani littabarruk. Sesuatu yang ditulisi ayat Al-Qur'an tujuannya untuk ngalap berkah. Wa tu'allaqu 'ala ar-ra'si makalan. Tujuannya adalah untuk ngalap berkah, untuk mengambil barokahnya, bukan untuk dibaca. Ya, bahasa zamannya jimat, ya, jimat. Biasanya zaman dulu kalau ada anak kecil yang rewel terus, nangis terus, kalau malam hari, siang hari, dia diem-diem tuh, kemudian dikalungin, ada kain ya, dikalungin ada talinya, kemudian ada kain, di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an, misalkan apakah surat Yasin atau mungkin surat Fatihah, itu namanya tamimah. Ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an littabarruk. Saya katakan di sini tujuannya adalah untuk ngalap berkah. Orang yang nulisi surat Fatihah di kain tadi, tentu tujuannya bukan untuk supaya dibaca, tapi untuk berkah, ngalap berkah. Barokahnya surat Fatihah yang digantungkan di anak kecil, si anak kecil itu jadi tidak rewel kalau malam hari, jadi tidak nangis terus. Itu ditabarruk untuk ngalap berkah. Nah, kalau tamimah itu bukan mushaf, kan sama-sama tulisannya ayat Al-Qur'an, surat Fatihah atau surat Yasin di tamimah, betul. Tetapi pada saat tulisannya tujuannya adalah bukan liddirosah, bukan untuk dideres, tapi tujuan untuk ditabar. Itu yang membedakan. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan batasan apakah itu tujuannya dirosa, dideres, atau kali tabarruk.
Wal ibratu fi qasdid dirasah wat tabarruk bihalil kitabah duna ma ba'da. Yang dianggap, yang dihukumi apakah tujuannya itu tujuan penulisan ditdirosah ataukah tujuan ditabarruk adalah saat penulisan. Saat menulis itu tujuannya apa? Misal kita nulis di kertas, nulis surat Fatihah. Pada saat kita nulis itu, kita tujuannya untuk dibaca, ataukah tujuan hanya untuk ditabarruk saja, untuk berkah, tulisin Bismillahirrahmanirrahim, tulisin ayat Quran apa, atau seseorang misalkan seorang pelajar ya, seorang siswa, seorang santri pelajaran ya, karena pelajaran Quran hadis disuruh nulis oleh gurunya, di situ ada ayat Qur'annya. Saat nulisnya itu nulis untuk supaya dibaca, dideres, dibaca sebagai Al-Quran atau kali tabarruk. Kalau tujuannya untuk ngalap berkalah, duna ma ba'da, ya, pada saat penulisan bihalil kitabah duna ma ba'da, bukan niatan setelah ditulis. Kan sudah nulis, selesai nulisnya, baru saya niatkan sajalah ini tuh untuk ditabarruk, nggak bisa. Berarti hukumnya sudah kayak mushaf. Wabil katibi li nafsihi aw ghairihi tabarru'an. Wabil katibi li nafsihi aw ghairihi, kemudian saat menulis itu si penulis apakah untuk dirinya atau orang lain, dan tentu tabarru'an artinya sebagai perbuatan baik, sebagai perbuatan untuk kebaikan saja, bila ujratin tanpa mengharapkan wala amrin. Qala An-Nawawi fi Tibyan, dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran dijelaskan, wa sawa'un massa nafsal mushafil maktub awil hawashi awil jild. Nah, dalam hal ketidakbolehan memegang, menyentuh mushaf Al-Quran itu baik mushaf Al-Qurannya ataupun pinggirnya ataupun kulitnya. Misalkan disampulin, nah, megang sampulnya saja, saya sih nggak megang Qurannya, sama. Dua, sekali lagi, yang ketiga adalah masul mushaf, memegang mushaf Al-Quran. Mushaf di sini ada tiga lughat cara baca. Boleh mushaf, boleh ya, dhammul mim wa fathuha wa kasruha, boleh mashaf, boleh mishaf. Ini menurut Imam Nawawi ya. Imam Nawawi menjelaskan penyebutan mushaf boleh dibaca mushaf, boleh mashaf, boleh mishaf, sama artinya. Kan yang masyhur mushaf sama mishaf. Wa dhahirun anna massahu ma'al hadath laisa kabiratan. Dan hukum ketidakbolehan ataupun dosa yang diperoleh oleh atau yang didapatkan oleh orang yang menyentuh Al-Quran tanpa punya wudu, ini dosanya laisa kabiratan, bukan dosa besar, hanya dosa kecil saja. Bi khilafis sholati wa nahwiha kat tawafi wa sajdayit tilawati wa syukri fa innaha kabirah.
Berbeda kalau ada orang sengaja, ini bukan dalam kasus faqidut tahurain. Bisa saja dia wudu, tapi sengaja dia nggak wudu lalu sholat ataupun tawaf ataupun sengaja sujud tilawah tidak punya wudu, sujud syukur, fa innaha kabiratun, maka yang dilakukannya itu termasuk dosa besar. Kalau sholat, tapi kalau menyentuh, sengaja menyentuh nggak punya wudu, hanya dosa kecil saja. Kemudian yang keempat adalah wahamluhu, membawa mushaf. Menyentuhnya saja, memegangnya saja tidak boleh, apalagi membawa. Illa fi mata'in fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu. Kecuali si mushafnya ditaruh di tas, lalu di tasnya itu ada pulpen ataupun ada buku yang lain, dan kita niati kita nggak membawa mushafnya semata, tapi kita niatnya hanya membawa pulpen dan buku. Nah, ini ada solusi gitu. Jadi ketika kita misalkan bawa Quran mana-mana di tas, sementara ada larangan kalau tidak punya wudu tidak boleh membawa mushaf, sementara mushafnya di dalam tas kita, maka syaratnya harus ada benda lain di tas itu. Ya kita selipin saja dompet kah, pulpen kah, kertas kah, buku kah, atau apapun. Lalu kita niatnya membawanya bukan membawa mushaf, tapi kita niatnya itu membawa pulpen, membawa dompet. Ada mushaf, itu hanya penyertaan saja. Seperti itu solusinya. Asal jangan tujuan kita membawa mushaf semata. Kalau kita nggak punya wudu lalu tujuannya membawa mushaf semata, maka itu dosa. Empat hal inilah yang dilarang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu. Wa yahrumu 'alal junubi wallahu a'lam. Baik Mas Ari, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini di keterangan ataupun asal yang baru sampai hal-hal yang dilarang ataupun yang diharamkan dilakukan oleh orang yang tidak punya wudu atau yang batal wudu. Terima kasih, mangga barangkali ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, tentu yang berkaitan dengan wudu. Masih pada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan, sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Mangga, silakan. Ustaz Yusuf mau bertanya terkait apa? Kan kita sering juga tuh membaca Al-Quran via HP, handphone. Mas Okta apa siapa nih? Mas Okta apa siapa nih? Purwadi Pak, Ustadz Purwadi. Oh, Pak Purwadi. Temannya Okta. Boleh kenalan. Iya, temannya boleh Okta. Kenalan kita baru. Temannya Okta. Iya baik, ya saya dapat informasi. Ya, Kang Purwadi mangga. Dari mana Pak Purwadi asalnya? Asalnya saya lahir di Jakarta, cuman orang tua orang Jawa. Oh gitu, baik. Alhamdulillah. Selamat bergabung di pondok kita, Mas Purwadi. Alhamdulillah. Ya baik, silakan. Kan kita sering juga membaca Al-Quran via handphone, Ustadz. Kan bisa jadi dalam kondisi berwudu ataupun tidak gitu, Ustadz. Nah kalau dalam kondisi berwudu kan nggak ada masalah. Tapi kalau dalam kondisi tidak berwudu, apakah yang ada di HP itu dianggap sebagai mushaf atau bukan, Ustaz? Baik. Atau kalau seandainya dianggap mushaf, gimana, Mas? Ya. Terima kasih, Ustaz. Tentu. Baik. Terima kasih, Mas Purwadi.
Tentu begini Mas Rudi, al-hukmu yaduru ma'illati ya. Jadi hukum itu selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Artinya begini, kalau zaman dahulu mungkin bahasa mayuktabu itu belum tidak seperti zaman sekarang yang sudah ada kemajuan teknologi digital, ya, teknologi digital. Nah, saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman masalah HP yang di situ ada aplikasi Al-Quran lalu dibawa ke WC. Ya. Ya, dibawa ke WC, dibawa ke toilet. Hasil dari diskusi itu bahwa kalau tidak dalam kondisi tidak dibuka aplikasinya, ya, tidak dibuka aplikasinya, maka tidak apa-apa. Ya. Hanya berupa file saja. Tapi kalau lagi dibuka si aplikasi itu, aplikasi Al-Quran digital itu ya semakna dengan mushaf gitu. Semakna dengan mushaf. Ya, artinya samalah dengan kaitannya dengan pada saat kita membaca, manakala si aplikasi itu tidak dibuka ya otomatis bukan mushaf. Bukan mushaf. Tapi manakala sudah dibuka ya berarti itu ya mayuktabu fihi Quran dirosa. Ya, kalau kita pemaknaannya hanya ditulis dengan tangan kan ya kita sudah berkembang ya yang namanya teknologi itu. Itu kira-kira dalam kondisi dibuka ya berarti sama dengan mushaf. Iya, disamakan hukumnya maksudnya disamakan hukum. Gitu ya, untuk kehati-hatian sebenarnya Mas Rudi ya. Untuk kehati-hatian kita itu enggak gampangin hukum lah paling tidak begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, sami-sami Mas Rudi. Ya. Mas Okta barangkali mau tanya tadi kayaknya mau. Ternyata pertanyaannya sama dengan Pak Pur. Jadi sudah diwakili. Terima kasih. Ya. Berarti itu solusinya kalau orang yang nggak berwudu mau baca Quran pakai HP, apakah ada penghalang apa gimana ya? Misalnya HP-nya ditaruh di buku gitu ya. Jadi sebenarnya kita megang buku, tapi di atas buku itu ada HP yang bisa solusinya. Iya, bisa lah solusinya seperti itu. Atau mungkin, Mas Ari, casing bisa nggak ya casing ya? Tapi nanti termasuk nempel di HP. Iya, kalau casing sesuatu yang nempel ya, mungkin solusinya sesuatu yang tersendiri ya, sesuatu yang tersendiri di HP selain HP itu. Kemudian nanti kita niatnya bukan membawa niatnya bukan membawa HP-nya, tetapi membawa benda tadi gitu. Lalu bisa kita baca. Kalau membaca kan boleh-boleh saja meski tidak punya wudu kan. Yang tidak boleh kalau nanti ya, kalau masalah junub gitu. Kalau tidak punya, kalau hanya menyandang hadas kecil sih masih boleh membaca Quran, asal jangan menyentuh. Ya, ini lebih pada kehati-hatian saja Mas Ari ya. Untuk berusaha jangan mudahin hukum lah. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, kita tampung aja di grup kayaknya ya. Nanti buat dibahas. Enggak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh laqamut tariq. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.